Good day sahabat rock and roll. Hari ini aku kehadiran bintang tamu. Dia adalah orang di balik layar, pokoknya yang keren banget. Mas Nikita Dompas. Yeay, gini mas. Mas Nikita Dompas ini adalah orang di balik layar suksesnya Andin, Teh Reza Artemevia, siapa lagi nih? Event-event hebatnya Sodrenalin, bener? Java Jazz, waduh pokoknya keren banget. Pokoknya luar biasa. Kita akan bahas tuntas siapa sih Mas Nikita Dompas, apa sih kerjaannya? Oke, setelah yang rock and roll berikut ini. Yeay! Thank you, udah dateng. Aduh, aku manggilnya biasanya Nikita Dompas, Nik gitu. Cuma kita sekarang manggilnya Mas aja. Nggak apa-apa. Nik. Ya. Gue tadi kelupaan tuh. Ini Nikita Dompas ini sahabat rock and roll adalah gitarisnya Potret, ya kan? Aduh maafkan loh Teh Meli, aku nggak salah sama Teteh. Keselip, malu lagi belajar ya kan ya. Jadi sahabat rock and roll, Mas Nikita Dompas ini adalah musik director, bener ya? Betul. Makanya concernnya di musik, terutama banyak banget program musik yang dibantuin sama Mas Nikita Dompas, yaitu apa tadi? Reza, Andin. Terus Potret pasti. Potret. Tadi kalau di Sodrenalin sebagai apa? Director untuk special eventnya. Wow. Ada panggung spesial gitu. Oh iya. Terus di Java Jazz juga bantu. Java Jazz. Di program koordinator. Program koordinator itu ngurusin. Jadi siapa yang main di Java Jazz, habis itu mereka taruh di panggung mana, hari apa. Oh oke. Kurator lah kalau sekarang. Kurator iya. Kurator yang manggung, habis itu juga lalu dibantuin jadi juri untuk MLD Jazz. Wow. Jadi mereka submit, habis itu gue bersama temen juri lain, kayak ada 5 atau 6 lagi yang lain. Jadi per instrumen kan gue gitaris. Jadi mereka masuk, dia entry banyak musisi-musisi muda dari seluruh Indonesia. Mereka kirim, habis itu kita pilih satu jadi pemenang, jadi band. Habis itu bikinin albumnya gue yang produce. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 2016. Oh, 17. Pernah juga jadi movie scorer. Oke. Untuk film baru 2 sih. Satu adalah Cahaya dari Timur. Itu menang. Menang. Lalu satu lagi yang terakhir film independen judulnya Day Sleeper. Kisah Dua Jendela. Sahabat rock and roll, kita tuntas banyak apa itu musik director. Satu-satu ya, nih. Betul. Pelan-pelan. Ya. Soalnya mau sharing biar sahabat rock and roll bisa dapat ilmunya. Siapa tahu mau seperti Nikita Dompas. Pokoknya keren. Jangan lupa video ini di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Choose you. Oke, nggak sabar. Kita langsung mau bahas apa itu profesi musik director. Karena orang cuma tahu hasil jadi, musiknya enak banget, parah nih. Wah keren banget. Nggak tahu ada orang yang concern di situ, ya kan ya? Betul. Ceritain dong Nik, apa itu musik director? Jadi music director itu kerjaannya sebelumnya dimulai dari jauh sebelum kita manggung. Ya. Jadi contohnya sama siapa ya? Sama Tereza deh contohnya. Sama Tereza. Jadi misalkan ada sebuah show, pertama kali engagement gua sama Tereza tuh waktu di konser pertama di The Palace tahun 2018 yang dia comeback. Oh iya, gue nonton tuh. Yang di Teteh masih gemuk. Iya juga ya. Iya sih gemuk. Iya. Baru banget balik. Iya. Jadi gue ditemuin sama promotor, sama Tereza ditemuin. Ngobrol dulu pertama kali. Jadi tujuannya satu sebetulnya, mau memberikan suguhan seperti apa sih di atas panggung. Oke.
Terus jadi banyak ngobrol begini sama Teresa. Ngobrolnya tuh benar-benar ngobrol casual, tanya sukanya denger musik apa sih? Yang lagi dengerin sekarang apa? Terus pandangan gue terhadap musiknya Teresa tuh sebetulnya seperti apa? Oke. Terus kita tukeran referensi. Habis itu setelah itu biasanya si Tete waktu itu bilang gini, gue tuh lagi sibuk banget nih Nick. Jadi gue mungkin latihan datang sekali. Habis itu lo kirim-kirim aja audio. Oke. Gue sih santai aja, nggak apa-apa. Emang udah biasa kerja kayak begitu. Latihan sekali. Terus Tete habis selesai latihan pertama dia bilang ke Akang, gue datang ke latihan sisanya. Karena dia ngerasa gue juga libatin. Jadi sebetulnya hubungan si music director itu yang pertama yang kita lakukan sebenarnya pekerjaannya simple. Bikin aransemen, lalu bikin kemasannya seperti apa, gitu yang sesuai dengan si artisnya. Cuman gue nggak pernah nganggap itu kayak, gue ngelihat Teresa tuh buat gue kayak ini sebetulnya kalau persepsi gue terhadap Teresa di Palas dan bagaimana anak sekarang, gue nggak mau orang terlalu terjebak sama nostalgia dia yang lama. Betul. Gitu. Jadi gue pengen nih gue presentasikan dulu kayak sekarang kayak gimana. Oh keren. Jadi menyamakan visinya dulu. Betul. Visi sama maunya kayak apa, visi dan misi ya. Karena jadi ya gue yang ada di tengah kan. Gue preserve nih Teresa seperti ini bunyinya. Nanti kalau dia balik lagi, gue yakin ini akan menjadi sesuatu yang orang lain kayak, oh gue nggak pernah nyangka dia bisa digituin musik. Iya. Ternyata lagu ini bisa term kekinian itu bukan term yang gimana ya, bukan. Kalau kekinian berarti gue harus ajeb-ajeb gitu, enggak juga. Tapi gue melihat dia itu seperti ini dia tuh diva, tapi ada sisi streetnya. Jadi kayak street crednya gitu gue ambil. Jadi jadi bukan sesuatu yang kalau gue lihat Teresa bukan sesuatu yang glamor, bukan sesuatu yang glamor, cuman ada anak jalanannya juga nih stylenya. Iya. Gitu. Jadi nggak terlalu yang glamor diva yang gue nggak melihat dia situ. Mungkin ada orang lain yang mungkin penyanyi lain beda termasuk berarti lagu Izinkan Aku yang baru itu lu yang ituin? Aransemen yang baru itu kan viral. Masa sih? Viral kan, yang orang langsung pada ngikutin ya kan? Tapi itu sebetulnya ruang lingkup kerja ini sampai nentuin songlist per pas manggung tuh lagunya apa itu gua. Oh itu lo juga? Oke. Cuman khusus lagu itu kalau buat gua dulu kan gua kenal Teresa itu tahun bener-bener 90-an. Ceritanya balik lagi nih. Pertama kali gua kenal Teresa itu waktu gua jadi panitia di acara sekolah gua. Acara pensi? Iya. Zaman dulu banget ya? Tahun 90-an ya? 96 97 gitu. Dia baru keluar. Baru rilis album pertama. Nah, gue tuh dulu sekolah deket sini nih. PL. Apa? Blok M? Bangun di Luhur. Oh, Bangun di Luhur. Anak PL. Oke. PL Fair. PL Fair. Itu beken dong zaman-zaman gue tuh PL Fair. Beken banget. Nah, itu gue jadi panitia. Biasanya lagi nyari artis, terus gue bilang ini ada artis baru di Aquarius Mahakam, ini apa? Oh, itunya billboardnya gede. Billboardnya nggak turun-turun, udah berapa minggu nggak turun-turun, habis itu kayaknya dia ini bagus nih kalau. Nah pertama kali gue. Tapi lu belum pernah dengar lagu? Belum dengar radio satu doang. Lagu pertama. Lagu pertama harus kasih tahu ke anak-anak kan gitu. Ya coba deh, kan. Terus pas jadi gue tahu dia itu ngehitsnya pertama sama Keabadian gitu. Nah begitu udah mulai lagu Berharap Tak Berpisah tuh gue udah gak terlalu dengerin sebetulnya. Jadi waktu mau main di Palas, dia bilang sama gue, lagu terakhir lo apa nih? Lagu terakhir gue pertama Berharap Tak Berpisah. Pertama Encore Keabadian. Terus dia bilang gini, kebalik. Loh kenapa gue bilang? Pertama Keabadian, Berharap Tak Berpisah. Ntar orang pada nyanyi lagu itu nih. Enggak. Menurut gua itu yang ketop tuh lagu pertama, gua bilang gitu kan. Itu kan angkatan angkatan di bawah lu itu, lagu ini tuh ketop banget banget. Hal-hal seperti itu hal-hal yang gua diskusiin sama semua penyanyi ini. Jadi kalau gua jadi music director, nggak terus gua yang ngikutin. Nah, cuman gua coba, kita tes
Satu konser. Satu konser gimana ininya gitu. Ya viral soalnya kan. Iya, tiba-tiba langsung viral itu. Begitu mulai itu orang pada terus dia lah kok bener kan gue katanya. Iya. Kebayang mau kasih teteh kayak gitu kan ya. Kayak gitu banget ya. Lo gak percaya. Ya sama gue. Oh iya bener. Itu jadi kalau secara singkat tugasnya gue brainstorming sama artisnya, menentukan aransemen apa yang gue buat, habis itu semuanya tinggal persetujuan kita berdua apakah itu bisa dieksekusi apa enggak, dan biasanya kan aransemen itu kita bisa pakai umurnya 1 tahun. Oke. Karena kan kita manggung di acara yang berbeda-beda kan. Kalau kita sendiri yang mainnya emang rasanya kayak sama terus. Yeah. Tapi setiap kita manggung yang nonton beda-beda sebetulnya. Bener. Kecuali gue fansnya. Bisa jadi. Gue nonton di Palas, besoknya gue nonton di event gue sendiri. Bisa jadi. Apal nih, bisa kayaknya apal, ya kan? Oh. Cuma kayak lo kan cuma berapa? Iya, yang kayak gue cuma berapa. Oke. Oh, jadi musik director gitu ya. Tapi musik director itu kalau selain kan kalau konser tadi kebayang, bikin segala macam. Tapi kalau project-project lain, skupnya apa aja? Sebetulnya hampir sama. Kalau misalkan kayak sama Soundrenalin, itu gue meeting panjang sama mereka. Jadi mereka ngobrol sama gue, nanya, gue tuh mau bikin panggung ini, panggung besar, lagu-lagunya konsepnya adalah lagu-lagu Indonesia zaman dulu di rearrange, nyanyi banyak artis gitu. Ide lo dari lo gimana kita miring lagunya sama-sama. Lalu gue setiap minggu karena acaranya masih lama gitu, gue setiap minggu submit. Rajin lo ya? Rajin. Jadi gue submit. Progresnya segini, lagunya begini. Nanti yang biasanya yang bikin demonya nyanyi gue. Oh, ya ampun. Ya kan kita belum tahu siapa yang nyanyi kan. Jadi gue bikin demo terus gue kadang nyanyi atau enggak gue pakai temen gue. Kalau perempuan biasanya salah satu dari backing vokalnya waktu itu Dika temen gue nyanyi juga. Terus ada juga beberapa yang suka nyanyi ngisiin demo untuk present ke klien tiap minggu gitu. Sampai akhirnya disetujui, habis itu kita latihan. Iya. Terus eksekusi manggung udah. Keren. Menyenangkan ya? Iya, sama kayak semua pekerjaan yang lain. Ada bingung-bingungnya juga. Alhamdulillah dia menjawab dengan wise karena kita mau bahas banyak. Nah kalau Java Jazz, itu sorry gue potong. Java Jazz itu ada satu konsep yang gue suka. Gue tahun lalu apa ya? Dia nyanyiin konsepnya Whitney Houston dengan 3 penyanyi. Oh iya. Itu lu juga? Iya kan gue kerjanya sebetulnya bertiga. Itu keren banget ya. Karena 3 hari. 300. Kalau misalkan gue sendiri, kayaknya gue major. Tepar. Langsung lo di ICU. Itu yang kita kerja bertiga as a team. Java Jazz ya, sahabat rock and roll. Biasanya di satu panggung itu harus ada satu panggung panggung sponsor tuh harus ada satu program khusus. Nah, harus kita selalu buat tahun ini mau tribute to Whitney Houston. Yes. Tahun ini mau tribute to sama siapa gitu. Tahun ini gue bikin tribute pas banget ya. Tahun ini gue juga jadi music director salah satu panggung. Pas lagi ngegodok temanya itu kita mikir gini, tahun 2019 tuh banyak banget ada dispute, ada pagelaran politik, jadi banyak orang yang terpisah-pisah sebetulnya. Gue mau bikin ide bagaimana kalau kita bikin lagu-lagu yang temanya perdamaian. Nah, habis itu kita cari-cari artisnya siapa yang mau main di Java Jazz, cocok, habis lagunya kita rearrange sesuai dengan temanya. Itu, yang Whitney Houston juga sama waktu itu. Ya. Itu memang, tapi itu yang jadi music director temen gue waktu itu. Wah, keren banget. Tapi background-nya lu tuh apa ya nih untuk jadi musik director? Mungkin sahabat rekan lu pengen tahu harus gimana gue belajar apa gue? Gue background gue dulu ngeband sih memang. Oh, anak band banget dari SMP. Dari abis PL tapi langsung ngeband gitu? Gue dari SMP ngeband. Seriusnya waktu SMA, gue punya band namanya Susu namanya Susu, sahabat rock and roll. Nah SMA, PL, namanya Susu, udah bayangin.
Iya, incognito ya. Gue muter pensi dari tahun 96 sampai 2001 tuh muter-muter pensi as a band Susu itu. Band Susu itu sekarang temen-temen gue yang aliran kita beda. Gue GNR soalnya. Gue keliling pensi di belakangnya lokomotif. Oh gitu. Alirannya beda bang. Incognito anak PL. Iya, nggak PL banget musiknya sebetulnya. Iya, maksudnya gitu lah. Dulu kan pengen beda aja. Yang lain pada dulu kan zaman gua kan tahun 96, 97 kan Britpop. Iya. Terus gua nggak mau. Kalau nggak yang lain gua mau yang so asik aja. Gua sosok fusion nge-jazz. Acid jazz lah zaman itu. Nah pada saat itu gua bersama teman-teman SMA gua plus ada anak sekolah lain juga. Mereka ini yang sekarang masih kayaknya band gue tuh semuanya masih di musik gitu. Drummer gue dia di drummer Silon Seven, si Brian, terus vokalisnya Lea Simanjuntak. Oh Lia, Lea. Jadi emang harus ada satu jadi semua dong kan? Jadi semua, keyboardis 2, satu namanya Rifka Rahman. Rifka itu adalah music directornya Isyana. Terus satu lagi Adra Karim sekarang dia pemain keyboard, terus dia keyboardis struknya Bara Suara sama dia sekarang di Dewan Kesenian Jakarta. Jadi serius. Bagus. Jadi kalau lu wadah lo dia serius. Wow, ternyata memang dimulai dengan ngeband aja. Habis itu kan kayak semua sibuk lulus SMA, kuliah segala macam. Gue kuliah memang kebetulan ngambil musik. Oke, itu dia pertanyaan gue tuh jawabannya. Lu khusus ngambil musik? Iya, di Jakarta. Gue ngambil musik, di situ gue sadar kayak kan gue main gitar misalnya. Kayaknya gue nggak pengen jadi pemain gitar doang gitu. Soalnya kalau jadi pemain gitar doang ya segitu aja. Masuk angin tiap malam. Susah jalan-jalan. Betul. Susah jalan-jalan kayak gini. Gue dari dulu abis itu gue discuss dengan sekarang menjadi istri gue, itu masih pacar gue. Iya, bagus dong. Sama dia gitu, gimana ya, mau jadi apa ya, kata dia bilang, lu harus jadi sesuatu yang lebih gede sih daripada cuma gitaris doang. Iya benar. Akhirnya, ntar gue mikir jadi apa ya, music director kali. Apaan tuh, dia bilang, nggak tahu, gue juga cari tahu deh. Iya. Korban pertamanya adalah Andin. Karena gue dulu udah ngeband sama Andin dari gue lulus, pas gue masih kuliah dia bikin album, gue diajak oleh Indra Lesmana buat ngisiin album si Andin, terus menjadi band tournya dia lah. Dari situ pas gue lagi tour sama dia, di situ gue minta izin sama kampus gue yang lama untuk gue kayaknya mau stop kuliah. Ternyata dia stop kuliah. Gak lulus? Gue cuma sampai gue dulu dia belajar ekonomi dulu. Di Atma Jaya dulu. Kuliahnya 2 kali. 2 kali. Yang 1,5 yang 1 lulus. Iya. Tuh emang kalau orang sukses biasanya kayak gitu. Habis itu gue di situ, terus gue bilang gue cabut, gue kayaknya menemukan passion pada waktu itu di musik. Akhirnya dekan gue bilang, ya udah silakan. Gitu. Tulis surat pengunduran diri, gue cabut. Habis itu mulailah gue tour sama Andin sambil gue cari jalan gimana cari gue bisa sekolah musik. Tetap harus sekolah lah kata orang tua gue, tetap harus sekolah. Iya harus sekolah. Ya udah akhirnya gue sekolah musik. Nah di situ gue ngeliat bahwa ternyata waktu gue sekolah informasinya makin lama makin banyak. yang masuk. Bahwa ternyata musik itu bukan cuma sekedar gue main gitar doang, gue bisa jadi yang lain. Dan gitar itu adalah buat gue adalah gerbang awalnya aja. Gitu. Oh, gue pakai gitar buat kerjain ini. Jadi itu alat perangnya. Senjatanya itu. Gitu. Di situ gue di sekolah belajar aransemen orkes gimana, belajar kerjain production gimana. Habis itu gue ketemu temen dosen gue sekaligus temen gue, dia ngomong, lu harus milih pilihannya paling maksimum orang bisa ngerjain di musik tuh 2 dia bilang. Kalau lo mau excel di situ, either lo menjadi pengajar atau jadi performer, atau menjadi performer tapi jadi music producer atau balik layarnya. Gitu. Gue lama tuh mikir, gue sempat ngajar dulu.
Oh. Saya jadi gue sempat jadi dosen di Ya UPH. dosen, waduh keren. Jadi kuliah ekonomi nggak lulus, tapi kuliah musiknya yang lulus. Dan jadi ya. Terus gue jadi dosen di UPH 1,5 tahun, sama di sekolah gue. Tuh dosen UPH kayak gini loh, keren banget. Ngajarnya apa UPH? Gue ngajar ensemble, jadi main musik bareng-bareng. Oh. Terus instrumen mayor gitar sama teori. Keren banget. Sahabat rock and roll, bener kan? Ternyata tetap minimal ada sekolahnya. Ya, Ada ilmunya, Belajarnya lulus. lah. Malah sebelah aku ini Niki ternyata jadi dosen. Amazing. Nah sekarang kalau udah sekolahnya, terus bagaimana ngedaleminnya? Learning by doing? Itu pasti nomor satu begitu, learning by doing ya, learning as we go along lah ngomong. Ya, gitulah ya. Terus cuman yang nggak bisa dipecahkan misterinya dari sekolah tuh begitu udah turun sebetulnya ke lapangan. Experience, jam terbang. Dan Jam gimana terbang. lo bisa deal sama klien itu juga hal yang beda karena nggak diajarin di sekolah kan. Nggak ada. Karena harus ada ilmu tertentu gitu. Iya. Karena gue selalu berpikiran kalau misalkan gue di hire oleh sebuah brand atau klien itu karena mereka tahu gue bisa melakukan A, B, C, D, E. Iya, iya. Jadi kalau mereka bisa, mereka nggak bakal hire gue. Betul. Kan gitu kan, maksudnya prinsipnya sih gue gitu. Jadi kita harus ketemu di tengah gimana caranya supaya apa yang gue berikan itu nggak merugikan kedua belah pihak. Iya. Buat gue nggak rugi, buat lo nggak rugi gitu. Iya. Seperti tadi baru ketemu langsung Ibu Cantik Rock and Roll bikinin bumper dong musik. Bisa. Langsung kan komunikasinya. Iya, bener. Nanti Japri ya. Karena kan kalau di sekolah kita belajar teori segala macam gitu, semuanya indah. Indah ya. Begitu udah keluar kita jadi Oh sipil. iya. Pagi kalau udah ketemu klien yang gitu ya. Oh, iya, kan macam-macam gitu. Banyak macam, Dan betul. Dan kalau misalnya lo mau terus gotong-gotongan sama ilmu yang lo punya, gak bakal ketemu di mana-mana. Jadi lu bisa dibilang kadang-kadang lu nurunin idealis lu juga. Sebetulnya idealisme gue nggak pernah turunin, Enggak. tapi Oke. gue bisa alihin ke tempat lain gitu misalnya. Oh, Kayak seperti misalkan, orang kadang-kadang tuh kita sebagai musisi itu suka, karena gue ngerasa gue lebih tahu musik dibanding lo. nah itu. Jadi kayak mending lu diem aja. Ngotot Ada gitu. ngototnya gitu. Ah, iya itu. Sementara gue rasa gue bisa ambil. Oke, kalau gue dari awal udah kasih tau, nih gue bikin musiknya begini nih. Lo pokoknya jangan komen. Gitu. Kalau gue selalu, oke ini gue presentasi gue nih begini nih. Masukan dari lo apa gitu. Oke. Tapi abis itu gue bisa discuss sama dia. Kayaknya gue bisa masukin. Tapi menurut gue beat gue yang ini lebih asik kok. Gak masalah. Cuman mungkin bagian sininya kali yang bagian intronya kali gue bisa rubah. Menurut lo gimana gitu? Iya karena gue perlu nanti segini nih ada kembang apinya. Oh berarti gue mesti panjangin berapa lama nih kayak gitu-gitu nih. Nah jadi gue selalu kalau bikin aransemen kan gue bikin abis itu gue selalu lempar, gue punya tim untuk kerjain beatsnya. Gue kadang gue yang main keyboardnya atau orang lain gitu. Gue selalu bikin sama mereka, bikin ini open end. Jadi gue bikin ini open end. Jadi misalkan gue bikin aransemen itu masih bisa di obrak-abrik ya. Sebelum sampai final. Karena gue gak mau nanti biasanya kalau misalkan udah dari awal begitu banyak sakit hatinya. Tapi kan nih seperti kita ketahui biasanya kalau musisi udah idealis, saklek, kadang-kadang galakan dia daripada kliennya. Lu gimana? Gue kadang-kadang jadi kayak sorry ya, gue balikin gue kliennya. Kadang-kadang gue kayak ngikutin, udah kayaknya dia lagi malas suruh revisi deh karena udah 36 kali revisi kayak gitu. Kayak gitu tuh. Gue rasa karena revisinya kebanyakan, karena revisi bisa jadi banyak karena obrolan di awalnya nggak dijelasin. Oh, oke. Nggak clear. Nggak clear gitu. Oke. Gue soalnya menghindari kayak gitu. Makanya gue senang kirim weekly progress. Oke. Supaya ini bener nggak bungkus nggak nih? Jadi biar gue nggak berkali-kali nih. Dari awal jadi lu nggak rombak gitu ya? Oh iya. Dari awal lu maunya apa sih? Maunya begini ya. Gue pernah rombak berkali-kali juga pernah. Cuman habis itu gue cari jalan gimana supaya nggak kayak gitu. Iya benar ya. Kadang-kadang kan kalau kitanya mau niat bagus tapi si kliennya nggak clear, akhirnya kayak nyoba-nyoba, cobain yang lain deh, akhirnya lu nggak nemu gitu kan. Gue biasanya sih, maksud gue sejauh ini jarang klien gue nggak ganti-ganti karena memang mungkin tektokannya nyambung. Soal itunya gitu. Jadi nggak kayak
Iya, kadang-kadang mereka juga ada ngomong kayak bagian sininya kayaknya bisa nggak? Oh bisa. Ya, lu sabar juga kali ya nih. Kalau ngomongin bisnisnya udah, sekarang ngomongin cuannya sahabat rock and roll. Kita kan mau belajar, kita mau kayak Nick ya, kayak Nikita Dompas nih. Kita pengen tahu untuk pemula musik director itu cuannya gimana? Kalau udah yang kayak lu kelasnya itu cuannya gimana? Ngomongnya rate atau range. We're talking about ini ya. Rupiah. Oh, iya. Mungkin awal-awal gue mulai karir gue nggak pernah taruh rate. Oke. Jadi lu punya berapa? Itu gue awalnya gitu. Gue punya segini karena gue juga lagi namanya kayak orang magang kali. Karena lu lagi nyari jam terbang. Gue lagi nyari jam terbang. Itu. Waktu gue masih baru mulai banget gitu. Asal nggak rugi-rugi aman buat gue, gitu masih bisa nutup. Gue ayo jalanin. Cuman waktu ingat gue pertama kali sama Andin, waktu mulai itu gue juga bilang gue nggak bisa kasih rate sih. Maksudnya gue rate teman-teman gue aja yang main sama gue nanti, asal mereka nggak turun. Ya, karena lo melibatkan orang. Karena gue melibatkan orang lain yang nggak ada hubungannya sama gue sebetulnya. Yes. Ya, mereka bisa adil buat mereka, tapi buat gue juga nggak boncos. Yes. Kalau lo suka, kita jalan terus, kita jalan lagi. Dan coba waktu itu gue salut sih sama dia karena awalnya dia berani keluarin lebih karena gue bilang gini, lo harus dapat pemain yang memang levelnya at least setara sama lo. Gitu. Jadi supaya musik lo itu bisa ngangkat. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang kan kita suka pakai ini aja yang murah deh. Gitu. Nah, mesti harus ada yang bisa biar lo bisa ada leverage. Iya. Gitu. Lo angkat habis itu baru lo bisa dictate marketnya habis itu kan. Iya, benar. Dari ngobrol pertama sampai kejadian gig tuh ada 2 bulan kali baru. Nih baru ada nih kerjaannya nih, yang kayaknya cukup budgetnya. Ya udah, oke, kita coba, habis jalan, habis itu banyak makanya bagus sih ternyata kalau modelnya begini. Iya. Gitu. Tapi gue belum puas buat Sabarong kalau nggak ada nominalnya. Aduh. Mungkin yang range-nya aja. Kalau kayak Teh Reza itu berapa? 2 digit. Oh iya, 2 digit ada. 2 digit, 2 digit gitu. Tapi gue selalu ngambil production. Oh iya, production. Jadi misalkan kasih production gue 2 digit, nanti gue yang ya kayak gitu. Habis kalau nggak mau terbuka, gue pancing aja. Gak usah pakai angka 5, 6, 7. Mau yang kayak musik. Oke. Gitu. Jadi lu kasih gue yang atur production. Pokoknya gitu. anak-anak nggak stres, gue juga nggak stres. Iya. Gitu. Kalau gue pasti lihat tuh misalkan, oh ini ada berapa kali main. Termasuk pemain-pemainnya semua kan? Iya. Jadi gue juga nggak pengen mereka nggak deal sendiri. Udah, bener gue aja, gue nyatain price lu. Iya, biar aman. Biar aman. Iya, oke. Kalau di kayak programming Java Jazz atau si Sound Renaldin itu kerja segitu lama, itu rate-nya kalau sahabat Rekondo mau belajar jadi kayak gitu, itu kurator gitu, itu lumayan tinggi. Itu oke kok. Karena kalau buat 2 project kayak gitu buat gue semuanya gue juga perlu waktu Java Jazz pertama kali itu pengalaman. 2016 pertama kali di appoint jadi program koordinator itu pengalaman yang gue nggak pernah sama sekali. Jadi gue nggak tahu nge-charge-nya berapa. Gue belum pernah karena gue cuma selama ini ke Java Jazz manggung doang. 15 gue ikut itu mereka masuk ke tahun 13. Jadi 12 tahun pertama gue cuma manggung-manggung aja. Gue nggak tahu di belakangnya kerja kayak apa. Gue cuma bilang nggak jazz nih. Cuma bisa komen doang. Kayak gue. Ini pop nih. Oh jadi campur-campur gini ya. Nah itu dia. Ada ceritanya di balik itu soalnya. Iya tahu. Dulu kan kayak ya gitu kan. Iya. Pertama kali gue ikut tuh Java Jazz 1 gue ikut sama band gue main. Terus gue diwawancara gitu. Nggak jazz ini sih gitu. Masih muda terus nyolot aja ngomong. Habis itu bosnya manggil gue. Bayar artisnya berapa? Bayar bapak kepalanya manggil gue cuman kayak 6 tahun kemudian diajak ketemu gue di DM. Terus dia, gue mau ketemu dong, ngobrol gitu. Jangan komplain aja loh. Ngobrol bener, pas diajak ngobrol gitu. Lo pernah ngomong ini tahun segini, kok dia inget lagi. Kenapa Pak? Bapak itu ya manggil? Lo kalau gue tawarin lo pegang ini, lo tertarik nggak? Iya, ya boleh sih Pak, kalau gitu buat belajar.
Tapi gue baru dihubungin 4 tahun kemudian. Anaknya dihubungin, habis itu gue bilang, iya. Pas gue dikasih lihat, nih ya yang harus dikerjain, buset. Ini gimana caranya? Ratusan. Habis itu. Luar biasa. Dan gue baru, oh ternyata sebagai program director atau coordinator tuh bukan pekerjaan yang gampang karena formulanya harus gue temuin. Kenapa banyak yang pop itu? Karena ya memang sih sebagai sebuah festival, apalagi udah jalan 10 tahun gitu kan, sekarang orang lihat Java Jazz itu sebagai suatu lifestyle. Lifestyle. Bukan cuma sekedar festival musik jazz gitu. Orang udah tempat gathering. Iya, tempat gathering. Tiap tahun datang ke sana. Iya. Teman-teman. Dan apakah peranan jazz itu penting? Penting banget. Gue sebagai musisi jazz awalnya juga melihat itu sebagai gimana caranya gue bisa bikin ini relevan. Jadi kita cari artis-artis yang internasional yang masih bisa dikaitin gitu. Jadi kalau misalkan nggak meleng amat. Gitu. Selalu gue tuh pemikirannya gitu. Jadi formulanya oke, kita curate yang internasional dulu yang namanya besar. Habis itu baru kita cari turunannya. Indonesia dan lainnya itu bisa musisi jazz yang lainnya yang jazz mentok banget kita bisa cari. Karena budget wise udah bisa ketutup dari yang si nama besar ini. Habis itu kita baru mulai nih. Nah, puji syukur 3 tahun gue megang teman-teman musisinya, karena yang ngomong teman-teman musisi yang paling cerewet. Nah, iya pasti. Ya, apalagi temen gue musisi semua. Iya, apalagi udah bertahun-tahun dia manggung terus. Temen gue tuh cerewet. Setelah gue bantuin megang 3 tahun ini, ada teman-teman yang selalu ngomong, wah pilihan artisnya yang ini balance-nya bagus ya. Ada yang pop tapi yang jazz bangetnya banyak banget. Banget ya. Gitu. Ya, gue sih senang dengarnya, berarti respons dari mereka bahwa bagus gitu. Nggak karena kan gue selalu mikirnya gini sih, kalau nonton orang tuh ketertarikan kalau ngomong sebuah festival jazz gitu, apalagi kan niche, ketertarikan masuk musik jazz itu gerbangnya banyak. Iya. Kayak gue dulu suka musik jazz karena gue nonton Jack Jazz, ada Incognito gitu, kayak keren ya. Tapi gue udah ada di sana, gue nonton yang lain-lain juga. Yes. Nah, terus gue mulai tertarik sama musik lain, terus gue mulai mendalami. Dan yang kayak gue tuh banyak. Orang datang ke Java Jazz nonton Daniel Caesar misalnya, emang gak jazz. Cuma dia nengok sana sebelahnya, ruangan sebelahnya, itu seru juga ternyata. Iya, orang-orang lagi nyari jati diri. Betul. Lagi kayak banyak banget. Jadi justru datang ke situ bisa diarahkan nantinya. Betul. Ya. Gitu. Seru. Sama aja sebetulnya konsepnya, gue nggak selalu ngomong kayak kayak gini nih musik gue. Jadi nggak nyolot dari awal. Oh, keren. Berarti kalau tadi Nick sudah cerita kayak gitu cuannya gede lah, 2 digit lah. Berarti bisa dibilang profesi musik director itu menjanjikan untuk masa depan. Iya dong, bisa dong. Profesi sebagai musisi menjanjikan kok. Menjanjikan. Asal kita pinter manage duitnya aja. Pinter manage. Maksudnya COVID nih. Itu lagi. Aduh, sahabat rock and roll, satu pertanyaan lagi yang aku kepoin untuk Nick. Nih, kalau misalnya sahabat rock and roll sudah belajar nih, udah dalemin, terus bagaimana dia jualan? Bagaimana dia menggedor? Kalau lu kan dari awal ngeband sama artis, bagaimana dia bilang ke orang-orang, gue musik director nih, gue tuh musik director loh, gue juga bisa loh musik director. Bagaimana jualinnya? Sekarang platformnya banyak, dan teman-teman gue yang jauh lebih muda, musik produser gitu-gitu juga. Nah mereka tuh karena komunitasnya sekarang, menurut gue sekarang musik Indonesia itu di era yang sangat menyenangkan banget. Lo nggak harus ikutin apa yang major label bilang, lo tetap bisa survive. Maksud gue kita lihat band kayak kalau lo tau Hindia ya. Feast, terus Baraswara gitu-gitu. Mereka punya komunitasnya sendiri yang memang bisa berkembang dengan baik di situ. Dan komunitasnya luar biasa. Dan loyal banget. Yes. Jadi biasanya teman-teman gue itu yang junior gue ini, mereka banyak memulai dari lingkungan itu, atau mengikut kata mereka adalah kolektif. Mereka mulai dengan kolektif bahwa dana itu si kolektif tersebut spread the word. Si ini keren loh, dan biasanya artis senior juga mereka sekarang pada mau. Tuh. Ada yang baru nih. Iya. Banyak
banget yang baru Iya. sebagai music director atau music producer. Kalau gue kan memang banyak juga music producer kan, banyak di belakang. Jadi banyak dengerin yang baru-baru keren-keren yang cara produksinya. Wah. Jadi harus mulai aja ya. Mulai dan pasti, dan mulai dari lingkungan terdekat lu dulu. terdekat dulu. Kalau memang punya temen yang misalkan penyanyi yang punya mimpi yang sama, coba deh lo wujudin mimpinya dia, lo sebagai music producer atau music directornya dia pas manggung misalkan. Mungkin kita bicara nominal mungkin nggak seberapa, cuman kalau lo masih muda yang kita perlukan sebanyak mungkin adalah jam terbang sih. Jam terbang. Terus word of mouth jadinya. Word of mouth selalu Iya, pasti itu juara. Sama IO juga awalnya gue word of mouth kok, mulut ke mulut ya. Pasti. Terbukti. Alhamdulillah. Baik sahabat rock and roll, demikianlah bahasan aku sama Nikita Dompas, keren banget. Pastinya pengen tahu dan pengen langsung belajar jadi musik director. Di sebelah aku adalah bukti nyata bahwa untuk jadi musik director itu keren, menjanjikan, dan pastinya hits seperti dia. Oh, amin. Sampai ketemu lagi, bye. Ya gini.